Selamat datang di MP3 Horror, tempat kisah-kisah penuh kengerian dan misteri menghantui malam-malammu. Malam ini, kami akan membawamu ke dalam cerita tentang kutukan yang berasal dari sebuah boneka tua, yang konon memiliki kekuatan jahat yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, karena perjalanan ini akan membawamu ke kegelapan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Rina adalah seorang mahasiswa jurusan antropologi yang sedang melakukan penelitian tentang kepercayaan mistis di pedalaman Jawa Timur. Dalam salah satu kunjungannya, dia menemukan sebuah boneka tua di rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Boneka itu tampak seperti boneka biasa, dengan wajah porselen yang retak dan pakaian tradisional Jawa. Namun, ada sesuatu yang aneh, matanya seperti mengikuti setiap gerakan Rina. Penasaran, Rina membawa boneka itu pulang untuk dipelajari. Namun, sejak malam pertama boneka itu berada di rumahnya, kejadian aneh mulai terjadi. Barang-barang di rumah berpindah tempat dengan sendirinya, suara langkah kaki terdengar di lorong saat malam, dan Rina mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali, tentang seorang wanita berpakaian hitam yang menangis sambil menunjuk ke arah boneka itu. Sahabat Rina, Santi, merasa ada yang tidak beres. Dia mengajak Rina menemui seorang dukun yang dikenal ahli dalam mengatasi benda-benda mistis. Sang dukun langsung merasakan energi jahat dari boneka itu. Ia mengatakan bahwa boneka tersebut pernah digunakan dalam sebuah ritual santet puluhan tahun lalu. Arwah korban santet itu terperangkap dalam boneka, dan siapapun yang memilikinya akan terkena kutukan mengerikan. Malam itu, ritual pemurnian dilakukan. Namun, arwah di dalam boneka melawan dengan kekuatan yang tak terduga. Lampu padam, suara jeritan memenuhi ruangan, dan tiba-tiba boneka itu menghilang dari tempatnya. Ketegangan memuncak ketika Santi hilang tanpa jejak. Rina merasa dikejar waktu untuk menyelamatkan sahabatnya dan menghancurkan boneka itu sebelum kutukan berlanjut. Rina akhirnya menemukan boneka itu di tempat yang sama seperti pertama kali ia menemukannya, di rumah kosong tersebut. Dengan bantuan sang dukun, mereka berhasil menyelesaikan ritual terakhir, tetapi arwah itu memperingatkan bahwa kutukan tidak akan benar-benar hilang. "Aku akan kembali," adalah kalimat terakhir yang terdengar sebelum suara tangisan itu menghilang selamanya. Rina mulai merasa putus asa setelah Santi menghilang. Dia kembali ke rumahnya dengan pikiran kalut. Setiap sudut ruangan terasa dingin, seolah ada sesuatu yang terus mengawasinya. Dalam mimpi berikutnya, wanita berpakaian hitam yang menghantuinya selama ini muncul lagi. Namun kali ini, wanita itu tidak hanya menangis, dia berbicara dengan suara yang dalam dan penuh amarah. "Hanya darah yang bisa membebaskanku." Rina terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya. Dia tahu pesan itu bukan sekadar mimpi. Ketika dia mencoba menenangkan diri, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, Rina mengangkatnya. "Rina, tolong aku," suara Santi terdengar samar di seberang sana, penuh ketakutan. Panggilan itu terputus, meninggalkan keheningan mencekam. Rina segera menghubungi dukun yang sebelumnya membantu. Sang dukun memperingatkan bahwa boneka itu masih memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang mereka duga. "Kalau kau ingin menyelamatkan temanmu, kau harus menelusuri sejarah boneka itu. Temukan siapa yang pertama kali menggunakannya." Rina mulai meneliti lebih dalam. Dia menemukan bahwa boneka itu milik seorang wanita bernama Nyai Sari, yang dikenal sebagai praktisi ilmu hitam pada zaman kolonial. Nyai Sari dihukum mati karena dituduh melakukan santet yang menewaskan banyak orang di desanya. Sebelum dieksekusi, dia bersumpah akan kembali melalui boneka yang telah dia sihir sebagai medium arwahnya. Rina akhirnya kembali ke rumah kosong itu, kali ini dengan membawa benda-benda ritual dari sang dukun. Malam itu, ritual terakhir dimulai. Api lilin berkedip-kedip di sekeliling ruangan. Sang dukun melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara Rina memegang boneka itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, boneka itu mulai bergerak sendiri. Matanya menyala merah, dan suara tawa menyeramkan menggema di seluruh rumah. Angin kencang berhembus dari arah yang tidak jelas. Suara langkah kaki terdengar mendekat, seolah-olah ada banyak orang yang berjalan di sekitar mereka, padahal ruangan itu kosong. Dinding-dinding rumah mulai bergetar. Rina berusaha tetap fokus,
meski ketakutan mulai menguasainya. "Jangan berhenti," seru sang dukun. Ini saat yang paling krusial. Boneka itu tiba-tiba melayang di udara, dan sosok bayangan hitam muncul di belakangnya. Wajah Nyai Sari tampak jelas, penuh kebencian. Dengan kekuatan terakhir, sang dukun memercikkan air suci ke boneka tersebut, disertai doa-doa pemurnian. Boneka itu jatuh ke tanah dan terbakar dengan sendirinya, meninggalkan abu hitam pekat. Seketika, suasana menjadi hening. Tidak ada lagi suara jeritan atau angin kencang. Sosok bayangan itu menghilang, meninggalkan aroma melati yang menyengat. Rina terduduk lemas di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa saat kemudian, telepon Rina berbunyi. Itu Santi. Dia ditemukan oleh warga di pinggir jalan desa, dalam keadaan linglung tapi selamat. Kutukan boneka itu akhirnya berakhir, setidaknya untuk saat ini. Namun, sebelum Rina meninggalkan rumah kosong itu, dia mendengar suara berbisik di telinganya. "Aku akan kembali." Malam setelah Santi menghilang, Rina mulai merasa diawasi setiap saat. Suara tangisan samar terus terdengar dari dalam dinding apartemennya. Ketika dia menoleh, tangisan itu berhenti seketika. Beberapa kali, bayangan hitam melintas di cermin kamar mandi, membuatnya tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Rina mencoba mencari tahu lebih banyak tentang boneka itu. Dia mendatangi perpustakaan kota dan menemukan artikel lama yang menceritakan kasus pembunuhan berantai di rumah kosong tersebut pada tahun 1980-an. Ternyata, korban terakhir adalah seorang wanita bernama Kartini, yang tewas setelah menjalani ritual santet dengan boneka itu sebagai medium. Arwahnya dipercaya masih gentayangan, mencari balas dendam pada siapapun yang menyentuh boneka tersebut. Ketika Rina kembali ke rumah, ia menemukan pintu apartemennya terbuka. Boneka itu duduk di kursi ruang tamu, meski Rina yakin telah menguncinya di dalam lemari. Kali ini, boneka itu tampak tersenyum samar, seolah menantangnya. Rina memutuskan kembali menemui sang dukun untuk mencoba ritual pemurnian kedua. Namun, ritual kali ini lebih sulit. Dukun itu memperingatkan bahwa boneka tersebut tidak lagi hanya berisi satu arwah, tetapi telah menjadi medium bagi banyak arwah yang terperangkap. Proses pemurnian berlangsung selama berjam-jam, dengan suasana di ruangan menjadi semakin mencekam. Saat mantra terakhir diucapkan, boneka itu bergerak dengan sendirinya. Jeritan mengerikan memenuhi ruangan, dan lampu-lampu pecah secara bersamaan. Sang dukun tiba-tiba terdiam, matanya membelalak, dan tubuhnya jatuh tak bernyawa. Arwah di dalam boneka telah mengambilnya. Rina, yang kini benar-benar ketakutan, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan membakar boneka itu di tempat asalnya. Dengan segala keberaniannya, dia kembali ke rumah kosong tersebut di tengah malam. Langit mendung, dan suara anjing melolong di kejauhan. Setelah menumpahkan minyak tanah di atas boneka, Rina menyalakan korek api. Namun, sebelum api menyala, bayangan hitam muncul dari dinding, meraih tangannya dan mencoba menghentikannya. Suara tangisan berubah menjadi teriakan penuh amarah. Rina berjuang keras, dan akhirnya berhasil melempar korek ke boneka tersebut. Api berkobar, disertai jeritan yang menusuk hingga membuat telinganya berdenging. Saat api padam, Rina menemukan dirinya sendirian. Rumah itu kini sunyi, seperti tak pernah ada kejadian apapun. Namun, sebelum pergi, dia melihat sesuatu di lantai, sepotong kecil porselen dari wajah boneka yang masih utuh, dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Setelah ritual pemurnian gagal, Rina mulai mengalami mimpi yang lebih nyata dan mengerikan. Dalam mimpinya, dia berdiri di sebuah hutan lebat di tengah malam. Suara gemerisik dedaunan terdengar di sekitarnya, diikuti suara tangisan anak kecil. Saat dia berusaha mencari sumber suara, bayangan hitam dengan wajah seperti boneka muncul dari kegelapan, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan itu berbisik, "Aku ingin pulang," sebelum tiba-tiba mencengkeram lehernya. Rina terbangun dengan napas terengah-engah. Dia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, mimpi itu adalah peringatan. Setiap kali dia tidur, bayangan itu semakin nyata dan semakin dekat. Merasa terpojok, Rina mencari tahu lebih dalam tentang Kartini, wanita yang terhubung dengan boneka tersebut. Dia menemukan seorang saksi tua bernama Pak Dharma, mantan tetangga Kartini, yang masih hidup di desa sebelah. Pak Dharma akhirnya membuka rahasia kelam yang selama ini disembunyikan.
Boneka itu adalah bagian dari ritual terakhir yang dilakukan Kartini untuk membalas dendam pada orang-orang yang menghancurkan hidupnya, kata Pak Dharma dengan suara bergetar. Namun, ritual itu meleset. Kartini tewas, tapi arwahnya terperangkap dalam boneka tersebut. Sejak saat itu, siapapun yang membawa boneka itu akan menjadi korban berikutnya. Pak Dharma memperingatkan Rina bahwa cara satu-satunya untuk benar-benar menghancurkan boneka itu adalah dengan menguburnya di bawah pohon besar di tengah hutan, tempat ritual pertama kali dilakukan. Namun, dia juga memperingatkan bahwa arwah Kartini akan melakukan segalanya untuk menghentikan Rina. Dengan berbekal petunjuk dari Pak Dharma, Rina memutuskan untuk pergi ke hutan tersebut bersama Santi, yang entah bagaimana muncul kembali tanpa ingatan jelas tentang kejadian sebelumnya. Malam itu, mereka berdua memasuki hutan. Suasana mencekam menyelimuti setiap langkah. Angin dingin berhembus, membawa suara bisikan samar yang terdengar seperti tawa wanita. Ketika mereka sampai di pohon besar, tanah di sekitarnya terasa berat dan berdenyut seolah bernyawa. Rina menggali lubang dengan cepat, sementara Santi berjaga. Namun, sebelum boneka bisa dikubur, bayangan Kartini muncul lagi, kali ini dalam wujud nyata, dengan wajah yang rusak dan mata penuh kebencian. "Berhenti," teriak Kartini, "aku akan membawa kalian bersamaku." Arwah Kartini menyerang Santi, membuatnya terlempar ke tanah. Rina dengan panik mencoba menahan boneka tersebut sambil terus membaca mantra yang diberikan oleh Pak Dharma. Kartini menjerit, suaranya bercampur dengan suara tangisan anak-anak yang tiba-tiba terdengar di sekitar mereka. Saat lubang akhirnya selesai, Rina melemparkan boneka itu ke dalamnya dan menutupinya dengan tanah. Jeritan Kartini semakin keras sebelum akhirnya menghilang, bersamaan dengan cahaya remang yang perlahan meredup. Beberapa hari kemudian, Rina kembali ke rumahnya. Semuanya terasa kembali normal, namun, di malam yang tenang itu, dia mendengar suara ketukan lembut dari dalam lemari. Pintu lemari terbuka sedikit, dan di sana, sepotong kain dari pakaian boneka itu tergantung di sudut rak. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Pikir Rina, sebelum layar menjadi gelap. Sejak kembali dari hutan, Rina merasa dirinya bukan lagi orang yang sama. Ia sering mendengar suara-suara aneh saat sendirian, bahkan merasakan kehadiran sosok yang terus mengawasinya dari sudut ruangan. Tidurnya tidak lagi nyenyak, karena mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, Kartini berdiri di ujung kamarnya, tersenyum samar sambil berbisik, "Kamu pikir ini sudah berakhir?" Rina mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia tidak yakin apakah semua yang terjadi adalah nyata atau hanya permainan pikirannya. Teman-temannya mulai menjauh, menganggap Rina sudah tidak waras. Hanya Santi yang tetap ada di sisinya, meski Santi sendiri tampak berbeda, lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Merasa terjebak di antara dunia nyata dan dunia mistis, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah kosong tempat dia pertama kali menemukan boneka itu. Dia yakin ada sesuatu yang belum terungkap. Saat memasuki rumah, suasana terasa lebih suram dari sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan merah yang membentuk simbol-simbol aneh. Bau anyir memenuhi udara. Di tengah ruangan, dia menemukan sebuah buku tua yang sebelumnya tidak ada. Buku itu berisi catatan ritual milik Kartini, lengkap dengan mantra-mantra gelap yang digunakan dalam proses santet. Di halaman terakhir, ada sebuah pesan yang ditulis dengan darah kering, darah akan membayar darah. Kutukan ini tidak akan berakhir sebelum pengorbanan terakhir. Rina menyadari bahwa kutukan hanya bisa dihentikan dengan satu cara, pengorbanan hidup seseorang yang terhubung dengan arwah Kartini. Namun, siapa? Saat dia merenung, Santi tiba-tiba muncul di belakangnya, dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kamu mengerti sekarang, kan, Rina?" Suara Santi terdengar seperti dua suara sekaligus, satu miliknya dan satu lagi milik Kartini. "Aku sudah menunggumu menyadarinya. Aku adalah pengorbanan itu, atau mungkin kamu." Pertarungan batin antara Rina dan arwah Kartini mencapai puncaknya. Kartini berusaha memaksa Rina untuk menyerah pada nasibnya, tetapi Rina melawan dengan segenap kekuatannya. Dengan keberanian terakhir, Rina membaca mantra pemutus kutukan yang tertulis di buku, meski tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Saat mantra selesai dibacakan, angin kencang menghantam ruangan, menghancurkan jendela dan pintu. Sosok Kartini berteriak marah sebelum akhirnya lenyap menjadi asap hitam. Santi terjatuh ke lantai, kembali ke kesadarannya.
Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, suasana menjadi benar-benar sunyi. Beberapa minggu kemudian, Rina dan Santi memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Mereka yakin bahwa kutukan akhirnya benar-benar berakhir. Namun, saat mereka bersiap berangkat, sebuah bingkisan misterius ditemukan di depan pintu rumah Rina. Di dalamnya, boneka tua yang sama, dengan mata yang kini terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Ini hanya sebuah kebetulan, bisik Santi, berusaha meyakinkan Rina. Namun di dalam hatinya, dia tahu betul, kutukan tidak pernah benar-benar berakhir. Rina duduk di sudut kamarnya dengan napas terengah-engah. Suara jeritan dari ritual malam itu masih terngiang di telinganya, dan meskipun dukun mengatakan kutukan telah berakhir, Rina merasa sebaliknya. Sejak ritual itu, dia sering melihat bayangan hitam di sudut matanya. Ketika dia menoleh, bayangan itu selalu menghilang, kecuali malam ini. Bayangan itu berdiri di ujung lorong rumahnya, menatap langsung ke arahnya. Wajahnya samar, tetapi Rina bisa merasakan tatapan penuh kebencian. "Siapa kamu?" tanya Rina dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke pintu depan. Pintu itu perlahan terbuka sendiri, memperlihatkan sosok boneka yang sudah seharusnya dihancurkan dalam ritual sebelumnya. Boneka itu duduk di ambang pintu, matanya kembali mengikuti gerak-gerik Rina. Ketakutan bercampur amarah, Rina meraih boneka itu dan membawanya kembali ke rumah kosong tempat semuanya bermula. Dia bertekad untuk menyelesaikan ini sendirian. Dalam perjalanan, Rina teringat kata-kata sang dukun yang tidak sempat dia perhatikan dengan baik. Boneka itu adalah penjara, arwahnya akan selalu berusaha kembali ke tempat asalnya. Jika kau gagal, dia akan menyatu denganmu. Di rumah kosong itu, Rina menemukan jejak masa lalu yang lebih mengerikan. Di salah satu sudut ruangan, dia melihat foto-foto tua yang memperlihatkan keluarga yang pernah tinggal di sana. Salah satu wanita di foto itu terlihat seperti sosok dalam mimpinya, wanita berpakaian hitam yang menangis. Rina menyadari bahwa wanita itu adalah korban santet yang arwahnya terperangkap dalam boneka. Namun, ada satu hal yang tidak dia ketahui, wanita itu bukan hanya korban. Dia juga adalah seorang dukun yang berusaha membalas dendam kepada orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Lampu di rumah kosong itu berkedip-kedip, kemudian padam sepenuhnya. Rina mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia membalikkan badan, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Aku tahu kau di sini," bisik Rina. "Tunjukkan dirimu." Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul di depannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tangisan memilukan. Dia meraih tangan Rina, menyebabkan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rina berusaha melepaskan cengkeraman dingin yang mencengkeram tangannya. Namun, semakin dia melawan, semakin kuat arwah itu menahannya. Suara tangisan berubah menjadi tawa yang menyeramkan, memenuhi ruangan yang seakan menyempit di sekelilingnya. Dalam keputusasaan, Rina mencoba mengingat ritual terakhir yang pernah dukun itu ajarkan. Ia merogoh saku celananya, mencari benda yang diberikan sang dukun, sebuah batu hitam kecil yang katanya bisa melemahkan roh jahat. "Aku tidak takut padamu," Rina berteriak sambil menggenggam batu itu dan mengarahkan ke sosok wanita tersebut. Cahaya redup muncul dari batu hitam itu, membuat arwah itu mundur beberapa langkah, menjerit kesakitan. Rina menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Dia berlari ke tengah ruangan, meletakkan boneka di lantai, dan mulai melafalkan mantra pemurnian yang diajarkan sang dukun. Namun, di tengah ritual, boneka itu bergetar hebat. Suara jeritan terdengar dari dalamnya, seolah-olah arwah itu berusaha melarikan diri. Tiba-tiba, sosok wanita tersebut muncul kembali, kali ini dalam wujud yang lebih menyeramkan. Kulitnya membusuk, matanya menyala merah, dan kuku-kukunya yang panjang meraih udara dengan ganas. "Jangan berhenti, Rina," suara sang dukun terngiang di kepalanya. Rina terus membaca mantra meski rasa takut hampir membuatnya lumpuh. Perlahan, sosok arwah itu mulai memudar, dan boneka itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Suara jeritan terakhir memenuhi ruangan sebelum semuanya kembali hening. Rina terduduk di lantai, kelelahan dan terengah-engah. Rumah kosong itu kembali sunyi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan arwah, dan boneka itu telah hancur. Namun, saat dia berdiri dan bersiap meninggalkan tempat itu, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, serpihan-serpihan boneka itu mulai bergerak,
bergabung kembali perlahan. Aku akan kembali, suara itu berbisik sekali lagi, kali ini lebih halus, namun lebih menyeramkan. Rina tahu, meski malam itu berakhir, kutukan ini belum sepenuhnya selesai. Arwah itu akan terus mencari cara untuk kembali, dan ketika saat itu tiba, Rina harus siap menghadapinya sekali lagi. Rina menatap boneka di depannya dengan campuran rasa takut dan bimbang. Cahaya redup dari lilin-lilin di ruangan itu membuat bayangan boneka tampak bergerak-gerak, seolah-olah bernapas. Pak Dharma yang tiba-tiba datang, tanpa banyak bicara mulai menyiapkan ritual pemurnian terakhir dengan membaca mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno. Ruangan yang awalnya hening mulai dipenuhi dengan suara gemerisik halus, seperti langkah kaki kecil yang berlarian di lantai kayu. Jangan sampai matamu lepas dari boneka itu, atau dia akan menguasai ruangan ini, peringat Pak Dharma, suaranya penuh ketegangan. Rina mencoba tetap fokus, tetapi hawa dingin yang menyergap tubuhnya membuat konsentrasinya goyah. Tiba-tiba, bayangan hitam besar melompat dari sudut ruangan dan menabrak Rina, membuat lilin di depannya padam. Kegelapan menyelimuti mereka, dan dalam kegelapan itu terdengar suara tawa kecil, suara anak kecil yang terdengar begitu janggal dan mengancam. "Mama, aku di sini," bisik suara itu tepat di telinga Rina. Rina tersentak dan mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. Boneka itu kini berada di sisi ruangan yang lain, meski tak seorang pun melihatnya berpindah. Matanya yang kosong seolah-olah menyimpan kebencian mendalam. "Dia semakin kuat," seru Pak Dharma sambil mengangkat segenggam abu hitam dan menaburkannya ke arah boneka. Boneka itu mulai bergetar, diikuti dengan suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, sosok wanita berpakaian hitam muncul di belakang boneka. Wajahnya dipenuhi luka bakar, dan matanya memancarkan rasa sakit yang tak terhingga. Itu adalah arwah korban santet yang terperangkap di dalam boneka selama puluhan tahun. "Tolong bebaskan aku," bisiknya pelan, namun penuh dengan kesedihan. Rina merasa simpati yang aneh terhadap sosok tersebut, meski di balik rasa takutnya, ia tahu bahwa arwah itu juga menjadi ancaman. Pak Dharma kembali membaca mantra, kali ini dengan nada lebih tegas dan kuat. Asap putih mulai mengepul dari tubuh wanita itu, perlahan-lahan mengaburkan sosoknya hingga akhirnya menghilang bersama boneka tersebut. Ruangan kembali sunyi, hanya tersisa abu hitam yang mengepul di lantai sebagai tanda bahwa ritual telah selesai. Kutukannya memang telah dihentikan, tapi arwah itu tidak benar-benar pergi, ujar Pak Dharma dengan nada penuh misteri. Dia akan terus mencari tempat baru untuk bersemayam. Begitulah akhir dari kisah kutukan boneka santet. Meski api telah memusnahkannya, apakah arwah di dalamnya benar-benar telah pergi? Kita tidak pernah tahu. Kadang, sesuatu yang kita kira telah berakhir hanyalah permulaan dari kengerian yang lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di MP3 Horror. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa, selalu waspada, karena kegelapan bisa muncul kapan saja.